Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan mempelajari mengenai pantun, puisi, serta prosa. Langsung saja kita memasuki materi pertama mengenai pantun. Yang pertama ada pengertian dari pantun. Apa sih itu pantun, teman-teman? Nah, pantun ialah sebuah bentuk karya sastra atau puisi lama asli dari Indonesia yang terikat oleh beberapa syarat. Nah, lalu bagaimana dengan ciri-ciri pantun? Ciri-ciri pantun yang pertama yaitu satu bait terdiri dari 4 baris. Yang kedua, setiap baris terdiri dari 8 sampai dengan 12 suku kata. Lalu bersajak AB, AB atau AA. Kemudian baris pertama dan kedua merupakan sampiran, dan baris ketiga dan keempat merupakan isi dari pantun tersebut. Nah, sekarang teman-teman sudah bisa kan mengetahui pengertian dari pantun serta bagaimana ciri-ciri dari pantun. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang jenis-jenis pantun. Yang pertama, ada pantun jenakah. Pantun jenakah merupakan jenis pantun yang memiliki isi jenaka atau sebuah lelucon yang menarik. Yang kedua, ada pantun peribahasa. Pantun peribahasa merupakan sebuah pantun yang di dalamnya terdapat peribahasa. Yang ketiga, ada pantun agama. Pantun agama adalah pantun yang berisi tentang ajaran agama. Yang keempat, ada pantun teka-teki. Pantun teka-teki merupakan pantun yang memberikan pertanyaan agar pendengar atau pembaca menebak jawabannya. Yang kelima, ada pantun adat. Pantun adat merupakan pantun yang berisikan mengenai kebudayaan atau adat pada masyarakat. Yang keenam, ada pantun nasihat. Pantun nasihat merupakan pantun yang dibuat untuk memberi nasihat terhadap seseorang. Pantun ini bertujuan untuk menyampaikan pesan moral. Dan yang ketujuh ada pantun berkasih-kasihan. Pantun berkasih-kasihan merupakan pantun yang berisi tentang cinta dan kasih sayang. Selanjutnya akan ada contoh dari masing-masing pantun yang akan dibawakan oleh teman kita. Saya akan membacakan pantun nasihat. Disimak ya. Burung hinggap di atas genting, di atas pohon ada tupai. Belajar itu sangat penting agar cita-cita bisa tercapai. Nah, maksud dari pantun ini adalah untuk kalian yang masih sekolah itu belajar sangat penting. Untuk apa? Supaya cita-cita kalian nanti tercapai, begitu. Untuk pantun selanjutnya, di dalam kamar ada batu. Batunya diam di atas kaca. Jika mau ranking 1, jangan lupa rajin membaca. Untuk selanjutnya artinya adalah kalau kalian pengen menjadi juara kelas atau ranking 1, kalian harus rajin membaca. Karena membaca adalah jendela dunia. Baik, terima kasih. Nah, sekarang saatnya kita berlatih. Buatlah satu buah pantun, kemudian bacakan hasil pekerjaanmu di depan kelas. Semangat, kalian pasti bisa. Yang selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian puisi. Puisi merupakan salah satu cabang sastra yang menggunakan kata-kata sebagai media penyimpanan untuk membuahkan ilusi dan imajinasi yang mempunyai gaya bahasa yang menarik. Dalam puisi terdapat 2 gaya bahasa. Yang pertama, gaya bahasa retorasi, yaitu gaya
yang dapat menimbulkan suatu efek tertentu, seperti literasi, asonasi, apofasis, atau preterisio. Yang selanjutnya adalah gaya bahasa kiasan. Gaya tersebut dibentuk berdasarkan persamaan dan perbandingan. Contohnya persamaan atau smile, metafora, alegori, parabe, fabel. Keluargaku pelindungku. Aku sayang ayah. Aku sayang ibu. Aku juga sayang adik dan kakakku. Mereka milikku. Keluargaku seutuhnya. Betapa bahagianya memiliki mereka. Selalu ada dalam suka maupun duka. Jangan pisahkan kami Tuhan, karena kami saling melengkapi. Ibu yang selalu membangunkanku di pagi hari, dan ayah yang tak pernah lelah saat bekerja. Kakak yang selalu membimbingku, dan adik yang selalu bergembira. Ya Tuhan, lindungilah mereka. Ayah, ibu, kakak, adikku. Rukunkanlah kami Tuhan. Yang selanjutnya adalah pengertian prosa. Prosa merupakan karangan bebas yang terkait oleh banyaknya baris, banyaknya suku kata, dan setiap baris, serta tidak terikat oleh irama dan rimanya seperti dalam puisi. Puisi prosa terbagi menjadi dua. Yang pertama, prosa baru. Prosa baru memiliki ciri-ciri. Yang pertama, bersifat dinamis. Yang kedua, masyarakat sentris. Yang ketiga, bersifat rasional. Yang keempat, tertulis. Yang kelima, bersifat modern. Yang keenam, memperhatikan urutan peristiwa. Dari prosa baru ini ada beberapa contoh. Yang pertama, cerpen, novel, cerita anak, riwayat, dan roman. Yang selanjutnya adalah prosa lama yang memiliki ciri-ciri bersifat statis, diferensi sedikit, bersifat tradisional, terbentuk oleh masyarakat dan hidup di tengah-tengah masyarakat. Yang kelima, bersifat lisan, bersifat fantasi. Yang keenam, bahasa menggunakan bentuk-bentuk tradisional. Dari prosa lama memiliki contoh dongeng, fabel, hikayat, legenda, dan cerita perumpamaan. Untuk contoh prosa akan diberikan contoh oleh teman saya. Contoh prosa baru, cerita pendek dengan judul Scrap Gula Pasir. Di siang hari, Lia sedang ngobrol santai dengan Andes. Terlihat sangat asyik pembicaraan mereka. Des, menurutmu Dian itu suka tipe perempuan yang seperti apa? Apa ya? Kalau aku terawang, Dian sukanya perempuan santai yang gak banyak ulah. Jadi gak suka cewek gincu? Maybe yes, maybe no. Menurut kamu, apa yang bisa menggantikan lipstik? Coba kamu pakai scrub gula pasir. Oh iya, nanti malam ku coba demi sang pujaan hati Adinda. Kan seminggu lagi ada bazar di kampus, siapa tahu ketemu Dion. Skrupan aja kamu terus tiap malam. Bener, harus tampil maksimal.
Beberapa hari sudah lewat. Di hari sebelum acara, Lia tampil seperti saran Andes. Andes kaget melihatnya. Ada apa dengan bibir kamu, Lia? Kenapa sangat merah? Berapa kilo gula yang kamu gunakan? Ini gigitan semut tiap malam tahu. Perjuangan gara-gara scrub gula pasir. Oh my god. Pada zaman dahulu saat musim panas, penuh bunga yang mekar, hewan hidup di hutan. Burung dan serangga sangat menikmati musim ini. Dan tentu saja tak kesulitan untuk mencari makanan. Ini hari yang biasa bagi belalang pemalas. Dia memakan tanaman serta memainkan biolanya. Oh, sungguh hari ini yang indah, la 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 la. Aku akan bermain dan bernyanyi dengan biolaku. Tak tahu lagi kata lagunya, tapi tak masalah. Setelah selesai menyanyi sekuat tenaganya, tiba-tiba belalang mendengarkan suara berisik. Belalang langsung meloncat ke pohon untuk melihat suara dari siapakah itu. Satu, dua. Dari kejauhan, belalang melihat gerombolan semut sedang membawa biji-bijian dan buah-buahan. Kemudian belalang berpikir apa yang sedang dilakukan oleh para semut itu. Apa mau pindah ke suatu tempat? Hei semut, apakah kamu mau pindah? Bukan, Jangan bilang kalau mau ada bencana hari ini, sehingga kamu pindah. bukan. Ya terus, kamu sedang apa? Kami membawa makanan ke sarang kami. Oh, kalau begitu kalian pasti menunggu banyak tamu. Kami menyimpan untuk musim dingin. Hah, musim dingin? Untuk apa? Musim dingin kan masih lama. Mari kita bersenang-senanglah, nikmati saja musim panas ini. Jika begitu, apa saranmu untuk menghadapi musim dingin? Aku yakin bisa mencari cara untuk bersenang-senang. Kamu jangan khawatir. Jangan begitu. Kita harus mencari makanan untuk musim dingin. Aku akan memikirkannya saat musim dingin nanti. Saat ini musim panas. Semut akhirnya bosan mendengar omong kosong dari belalang dan mencoba meninggalkannya. Berat sekali. Apakah kamu bisa menaikkan ke punggungku? Waci ini lebih besar dari badanku. Penyanyi sepertiku tidak bisa mengangkat beban berat. Dasar sombong. Sepertinya aku bisa membantumu. Kasih. Oke. Aku sangat baik sekali. Sementara itu, semut terus membawa makanan mereka, sedangkan belalang masih terus bermalas-malasan, bernyanyi dan memainkan biolanya. Oh, sungguh hari ini yang indah, la la la. Aku akan bernyanyi dengan biolaku. Tak tahu lagi apa yang Tupai melihat kukatakan belalang. lagunya, tapi tak masalah. La 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 la. Cukup, tolong hentikan. Pergi dan bernyanyilah di tempat lain. Aku ingin beristirahat di sini. Apaan itu?
Dasar si tupai tidak tahu musik. Semut terus membawa makanan mereka ke dalam rumahnya. Sementara itu, belalang malih asyik-asyikan bermain biola dan bernyanyi sepuas-puasnya. Tibalah musim dingin. Para semut keluar melihat dunia sekitar mereka. Mereka khawatir dan memikirkan serangga yang lain kalau mereka tidak mendapatkan makanan. Bagaimana nasib belalang ya? Mana ya makanan? Hap. Belalang pun kedinginan dan kelaparan karena tidak mendapatkan makanan berhari-hari. Semua makanan tertutup oleh salju. Kemudian belalang Hari itu memikirkan sangat menyenangkan. musim semi pada Banyak sekali waktu makanan. itu. Aku sangat senang dan bahagia. Benam. Ia segera Benar kata semut. menghilangkan pikirannya karena ia tidak suka dengan pendapat semut waktu itu. Dingin. Tidak untuk saatnya, untuk gengsi. Aku harus mencari sang semut sekarang untuk meminta bantuan. Kemudian belalang mendapati serangga semut dan meminta Semut tolong. temanku, ini aku belalang, tolong aku. Siapa itu? Aku butuh bantuan, tolonglah temanku. Aku sangat kelaparan. Setelah mendengar keributan, Ratu Semut mendatangi semut. Ada apa? Siapa yang butuh bantuan? Hanya belalang pemalas yang duduk bernyanyi dan bermain biola sepanjang musim semi. Kupikir dia lapar dan minta bantuan. Siapapun yang datang kepada kita meminta bantuan, tidak boleh kita tolak. Semut membuka pintu dan menemukan belalang sudah tergeletak, tidak berdaya. Mana belalang? Mana? Semut pun membawa belalang ke dalam rumah mereka. Belalang sadar kembali berkat bantuan dari semut. Minumlah. Terima kasih semut, kau telah membantuku. Seharusnya aku mendengarkan kata-katamu. Sebaiknya mencari makanan di musim semi untuk musim dingin yang akan datang. Ini harus jadi pelajaran untukmu. Kami juga ingin bersenang-senang, tapi kami memikirkan bagaimana nasib kita di musim dingin. Belalang hidup berhari-hari di rumah semut. Dan tibalah waktu belalang untuk pergi. Lain kali kamu harus memikirkan apa yang akan terjadi di kemudian hari. Terima kasih semut atas bantuanmu. Saat itu aku tidak jadi mati karena kedinginan. Terima kasih banget ya temanku. Boleh aku minta tolong? Apa itu? Akan aku Saat musim panas, mungkin kau bisa bermain biola dengan benar dan membuat hewan lain bahagia.